Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa semua. Ketemu lagi dengan saya Bapak Slamet Pujianto dan Bapak Afif Hidayat dalam mata pelajaran with Area Network. Dan sebelum saya sampaikan materi, tidak lupa saya ingatkan untuk kalian semua selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, dan gunakan masker jika keluar dari rumah. Jangan lupa kalian harus tetap semangat dalam belajar dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Pertama, kumpulan serat optik akan membentuk sebuah kabel yang nantinya akan dijadikan sebagai penghantar data atau sinyal untuk jaringan fiber optik. Yang kedua, kabel serat optik dibuat berdasarkan beberapa jenis, terutama pada instalasinya. Ada beberapa jenis kabel berdasarkan instalasi pemasangannya. Yang pertama ada kabel tanah atau kabel tanam secara langsung. Yang kedua ada kabel duct. Yang ketiga ada kabel udara. Yang keempat ada kabel drop core. Yang kelima ada kabel rumah atau indoor atau sering dikenal dengan kabel pet core. Dan yang ketujuh ada kabel laut. Kita akan bahas satu persatu jenis-jenis kabel FO. Yang pertama ada kabel tanah atau kabel tanam. Di Telkom sendiri mempunyai aturan bahwa Telkom menggunakan aturan penggunaan kabel tanah sebagai standarnya Telkom. Bahwa kabel tanah adalah sebuah jenis kabel yang konstruksinya dirancang khusus untuk dipasang di bawah permukaan tanah. Sesuai dengan standar Telkom dengan STEL K007, STEL K008, STEL K009 dan yang lainnya yang dituangkan dalam aturan standar industri yang ada di Indonesia. Kabel tanah atau kabel tanam secara langsung, yaitu kodenya STEL K007, adalah kabel tanah yang ditanam dalam pemasangannya di dalam tanah secara langsung di bawah permukaan tanah. Biasanya gambarnya seperti ini contoh pemasangan kabel tanah ya. Kalian mungkin sudah pernah melihat di tepi-tepi jalan. Ada orang yang menggali tanah kemudian memasukkan selang. Nah, selang ini sebetulnya disebut dengan kabel duct atau pembungkus dari kabel yang akan ditanam di dalam tanah supaya awet, supaya tidak terkena benturan atau lekukan atau tekanan dari benda-benda yang ada di permukaan tanah. Misalnya ada mobil yang menginjak galian yang di bawahnya ada kabel fiber optik. Bentuk kabelnya biasanya bentuknya seperti ini karena dibuat tunggal, tetapi isinya itu dalam satu kabel yang ditanamkan itu mencapai 144 kabel. Bahkan bisa lebih dengan memasang 2 atau lebih kabel tanah. Nah, secara pemasangannya kita bisa melihat ini dalam gulungan yang begitu besar karena jaraknya yang cukup jauh, bisa dipasang atau ditanam dalam jarak beberapa kilometer, bahkan bisa puluhan kilometer, sehingga dalam gulungan yang sangat besar. Berikutnya adalah kabel duct. Kabel duct biasanya digunakan sebagai pelindung kabel tanah atau kabel tanam. Bentuknya seperti ini. Dan macamnya sebetulnya banyak, seperti ada selang dan sebagainya. Nah, kalau ini nanti ada lubang, ya. Ini lubangnya ini nanti bisa diisi kabel. Baik itu kabel tanah maupun kabel yang bukan kabel tanah, biasanya bisa dimasukkan ke sini untuk penghematan dan sebagainya. Selanjutnya adalah kabel udara.
Kabel udara adalah kabel yang ditambatkan pada tiang telepon, di mana penambatan pada barrel kabel yang terbuat dari lilitan kawat baja atau juga disebut dengan messenger wire. Nah, ini contohnya kabel udara ya. Ini tidak semuanya, maaf. Ini hanya gambar yang saya jelaskan. Kabel udara itu yang besar-besar ini. Kabel udara ini kabelnya besar. Biasanya kabel udara ini digunakan untuk kabel distribusi dari ODP ke ODP yang lain di tiang Telkom. Nanti kalian akan tahu tentang ODP. Biasanya untuk menghubungkan antar ODP. Sedangkan kabel yang kecil-kecil ini nanti ada kabel yang namanya kabel drop core ya, kabel yang digunakan nanti dari ODP ke rumah. Nanti penjelasannya di berikut. Selanjutnya adalah kabel drop core. Kabel drop core adalah kabel yang digunakan yang dipasang untuk menghubungkan dari ODP pada tiang Telkom menuju ke rumah. Nah, ini ODP. Biasanya satu ODP itu bisa dipasang sebanyak 8 jalur untuk dipasang ke rumah. Ya, nanti dari ODP ini keluar kabel kecil, yaitu kabel drop core, nanti menuju ke rumah. Sedangkan kalau dari ODP ke ODP, contoh misalnya ini ada kabel besar masuk ke ODP, terus ini juga keluar kabel besar, ya. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antar ODP, antara ODP 1 dengan ODP yang lain. Nah, setiap ODP biasanya akan dicabang sampai 8 cabang untuk didistribusikan ke rumah dengan menggunakan kabel drop core. Nah, contoh dari kabel drop core seperti ini, ya, ini kecil, biasanya lebih kecil daripada kabel udara. Kabel drop core biasanya isinya cuma satu core begitu, satu inti, artinya cuma distribusikan untuk satu jalur FO saja. Tetapi kalau kabel udara itu bisa mencapai 144 jalur dalam satu kabelnya. Kemudian berikutnya adalah kabel rumah atau kabel indoor. Kabel rumah atau kabel indoor ini biasanya dipasang dari roset ke modem. Nah, contoh tadi ya, ini kalau dari drop core nanti akan ditarik menuju ke rumah. Setelah sampai di rumah, nanti akan dipasang roset terlebih dahulu ya. Kabel drop core ke rumah itu dipasang roset. Kemudian dari roset menuju ke modem itu menggunakan kabel petcore atau kabel indoor. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah kabel bawah laut atau kabel laut. Nah, kabel laut ini adalah kabel yang dipasang atau digunakan di laut ya, karena ini nanti akan dimasukkan ke dalam laut, sehingga kabel ini mempunyai lapisan-lapisan yang bisa menahan tekanan dari air laut dan juga kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh zat kimia yang ada di air laut ya. Misalnya kalau air laut kan mengandung garam dan sebagainya. Supaya tidak mudah rusak, maka ini ada beberapa bagian-bagian yang digunakan. Nah, lapisannya seperti ini. Mulai dari dalam ya, dari dalam ini nomor 8 adalah optik ya, atau fibernya. Nah, fibernya ini dibungkus dengan petroleum jelly. Dibungkus dengan petroleum jelly. Kemudian petroleum jelly ini dibungkus lagi dengan copper or aluminium tube atau lapisan aluminium. Kemudian lapisan aluminium itu dibungkus lagi dengan polikarbonat. Dan polikarbonat ini dibungkus lagi dengan aluminium water barrier. Barrier.
Ini dibungkus lagi dengan stranded steel wires. Ini saya kurang begitu paham ya. Tapi ini pembungkusnya sangat luar biasa, mulai dari petroleum jelly sampai nomor 1 ya, ada polyethylene ya, polyethylene. Ini pembungkusnya sangat berlapis. Tujuannya supaya kabel fiber optik itu tidak mudah rusak, baik dengan tekanan atau mungkin benturan atau mungkin dengan reaksi kimia yang ada di air laut. Demikian penyampaian tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Dan selalu tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.